后尘一直在被林家路消耗殆尽，必须赶紧结束战斗。愚蠢！将我的天子国不手，没敢挑战。让我替你上吧。 Saatnya kini pulang menuju ke kuil bulan. Saat di perjalanan, tepatnya di atas tunggangan binatang iblis milik Yehua, Chen kala itu sedang bermain dengan teman karibnya, yakni Haoyu. Di mana Chen ingin memberikan satu ikan kecil. Ya, ikan adalah makanan favorit Haoyu. Haoyu yang masih memiliki insting sebagai predator, ia pun mencoba untuk mengambil ikan yang ada di tangan Chen. Sabar. Chen akan memberikan ikannya, yakni dengan satu syarat. Haoyu harus benar menebak ikan yang disembunyikan di salah satu tangan Chen. Dengan indera penciuman yang rada-rada tajam, Haoyu langsung memilih di genggaman tangan kiri Chen. Salah. Bahkan, Chen sedikit usil dengan mempermainkan Haoyu, coy. Ya, padahal kiri ataupun kanan, ikan tersebut tidak ada. Melainkan, ting! Karena sempat merajuk, akhirnya Chen memberikan ikan tersebut kepada partner kesayangannya ini. 慢点，慢点，说完还有。 Setelah asik bermain, Yehua pun mencoba jujur kepada Chen dengan mengungkapkan alasan kenapa ia sangat benci yang namanya bakat. Ya, karena dulu Yehua pernah di posisi Chen, anak kecil yang memiliki bakat alias anak yang jenius, coy. Perlu kalian ingat, secara statistik atau derajatnya, Chen dibandingkan Yehua lebih baik Chen ketika waktu umur yang sama. Oke, genjot. Ya, karena Yehua dulu, tepatnya kala ia berumur 15 tahun, sudah berada di tingkatan ketiga. Bahkan Yehua adalah anak pertama yang sampai di titik tersebut. Sehingga dalam sekejap Yehua sempat menjadi primadona akan kejeniusannya. Namun sayang, karena keteledorannya lah yang membuatnya dianggap sampah oleh guru dan murid lainnya. Karena merasa sudah di atas, Yehua lupa akan daratan. Sehingga waktu ujian ilahi, Yehua hanya memiliki 9 poin spiritual bawaannya. Dengan itu juga Yehua diusir dari akademi. Sama seperti murid di awal film, yang dimana jika ada murid spiritual bawaannya di bawah 10, maka harus pulang dari akademi. Nah, sekiranya seperti itulah yang dirasakan oleh Yehua waktu dulu. Setelahnya Yehua pergi ke Gunung Kesatria Suci. Di sana ia berniat ingin mencari binatang iblis sebagai partnernya. Karena hanya memiliki 9 poin spiritual, para binatang iblis enggan memilihnya sebagai teman sehidup semati. Sampai pada akhirnya bertemulah dengan burung yang bisa menerima Yehua apa adanya. Hingga hari ini, burung ini senantiasa menemani Yehua. Alasan itulah kenapa Yehua sempat menolak kehadiran Chen. Meski Nalan penuh harap menyuruhnya untuk menjadi guru, sebab Chen seorang anak yang jenius. Di dalam diri Yehua sudah tertanam kebencian terhadap orang-orang yang berbakat. Tapi itu hanyalah sebuah masa lalu, setelah Yehua berniat ingin mengayunkan pedang kepada Haoyu, di mana Chen penuh dengan kasih sayang mencoba melindungi Haoyu tanpa memikirkan dirinya akan terluka. Disitulah titik awal kesadaran Yehua. Jika Yehua meneruskan hasratnya untuk menghabisi Haoyu, maka dirinya sama saja orang yang kejam, seperti mana teman juga gurunya waktu dulu. Semakin Yehua membenci orang-orang yang berbakat, hal itu sama saja membenci dirinya sendiri. Berbeda dengan Chen, yang sifatnya berbanding terbalik dengan Yehua. Chen memiliki kasih sayang yang tulus terhadap orang-orang sekitar tanpa melihat latar belakangnya. Akhirnya Yehua mengucapkan selamat karena Chen mendapatkan binatang iblis sebagai partner sehidup semati. Dengan itu juga perjanjian di awal, di mana jika Chen berhasil mendapatkan binatang iblis, maka Yehua akan menerimanya dengan senang hati. Hal itu sudah Chen buktikan. Di pelukannya kini ada seekor binatang iblis lucu dan imut. Tapi sebelumnya, apakah Chen bersedia ingin menjadi seorang murid dari guru yang memiliki kekuatan bawaannya yang hanya 9 poin spiritual dan sekarang hanya berada di tingkat 5? Nah, sampai sini pun Chen ingat kata ayahnya.
Dimana jika seorang anak memiliki poin di bawah 10, maka sangat mustahil untuk menjadi seorang kesatria. Tapi kenyataannya, Yehua mampu menepis anggapan tersebut. Dengan itu juga Chen pun semakin penasaran dengan sesosok Yehua ini. Yehua mengatakan sebuah kejujuran ini agar Chen bisa mempertimbangkan hasratnya untuk menjadi murid atau tidak dan lupakan. Dengan keyakinan ditambah lagi ini sebuah amanah dari ayahnya, Chen bersedia menjadi murid Yehua. 我愿意，老师。 Bahkan Yehua semakin terkesima dengan sifat yang dimiliki oleh Chen ini. Ya, Chen memuji Yehua dengan mengatakan bahwasanya anggapan Yehua termasuk murid tak berguna, sepertinya itu salah besar. Nyatanya Yehua dapat menciptakan sebuah teknik yang bernama pertahanan absolut. Sekali lagi Chen mengatakan bahwa Yehua adalah sesosok guru yang sangat jenius. Usaha keras Yehua ini jauh lebih menyilaukan daripada orang-orang yang memiliki bakat. Singkatnya, pelajaran pertama pun dimulai. Tepat dari atas langit, Chen dijatuhkan oleh Yehua. Di sini mereka bertarung, coy. Sembari bertarung, Yehua mengingatkan agar Chen tidak pernah takut akan mati. Ya, hal itu adalah syarat untuk menjadi kesatria. Seorang kesatria ditakdirkan untuk melawan para iblis. Hanya ada dua pilihan, lawan atau mati. Kata itu sepertinya sangat menuai makna yang mendalam. Artinya, iblis datang ke bumi untuk membunuh semua umat manusia. Jika diam saja, maka sudah dipastikan akan mati. Jika melawan, setidaknya masih ada secercah harapan untuk melihat senyuman pagi. Huhui. 10岁，也要高举长剑。我也知道，你付出了更多的努力。有勇气，挥出你的剑吧！你做好了面对死亡的准备吗？ Pada akhirnya adrenalin Chen pun melonjak. Dan mari kita katakan bersama-sama. Sehingga terjadi. Lal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 a. 你们这几个臭小子！ Hari demi hari Chen berlatih keras untuk menjadi kesatria yang diharapkan oleh gurunya Yehua. Tepat di sisi lapangan ada Yehua dan Nalan. Seperti biasa, Nalan memuji kejeniusan yang dimiliki oleh Chen. Namun Yehua masih tetap dengan sifat dinginnya. Tapi, tak sedingin seperti di awal coy. Yehua mengakui bahwa Chen ini memiliki kelebihan daripada murid lain yang seumuran dengannya. Nalan pun bertanya untuk rencana ke depannya. Tidak ada rencana sih, yang ada hanya sebuah tujuan, yakni perburuan iblis. Perburuan iblis tersebut diadakan 5 tahun sekali coy. Perburuan iblis ini termasuk event bergengsi di dunia persilatan. Katanya sih ada 6 kuil yang mengirim talentanya yang berbakat untuk mengikuti perburuan iblis. Yehua pun berharap kepada Nalan untuk merahasiakan ini dulu, sebab ujian tersebut masih lama lagi coy. Setiap hari Chen dilatih oleh gurunya Yehua. Pada akhirnya waktu terus berlalu. Kini Chen sudah tumbuh dewasa. Dan tentunya ketampanan sangat terpancar di seluruh bagian tubuhnya. Hai. Seperti biasa, Chen dan Yehua bertarung untuk mengetahui seberapa kuat sih Chen ini. Beberapa kali Chen kewalahan menghadapi gurunya. Meski Chen dibantu oleh Hayu, dirinya masih tetap belum dapat mengalahkan Yehua. Dengan ketekunannya, Chen akhirnya mampu membuat Yehua terkesima, yakni dengan tebasan pedang cahaya. Perisai Yehua yang menahan beban kekuatan itu terbelah dua. Yehua pun masih belum percaya apa yang ia lihat saat ini. Sebab hanya seorang memiliki 1000 poin lah yang dapat melakukan hal itu. Sehingga Yehua ingin mencari kebenaran ini, yakni dengan menguji Chen. Benar sekali, kekuatan spiritual Chen saat ini sudah mencapai 1014 poin. Luar biasa.
Sontak membuat Yihua bertanya-tanya, apakah Chen tidak merasakan kenaikan signifikan ini? Dengan begini, artinya Chen sudah menerobos ke tingkatan berikutnya. Tidak, kata itulah yang terlontar di mulut Chen. Dirinya tidak merasakan apa-apa, coy. Yihua semakin penasaran. Siapa sih Chen ini sebenarnya? Kok bisa begini ya? Pada dasarnya, setiap manusia pasti merasakan akan kenaikan level. Tidak untuk Chen ini, coy. Lantas, Yihua pun menanyakan poin spiritual bawaan Chen. Bahkan, Nalan tidak pernah sekalipun mengatakan hal itu kepadanya. Alias, Nalan sepertinya diberikan amanah oleh Cheng Yu untuk merahasiakan hal tersebut. Atau jangan-jangan Nalan juga tidak tahu. Entahlah. Chen pun juga ingat kata-kata ayahnya untuk merahasiakan hal tersebut. Jika nggak penting-penting amat, tidak perlu mengatakan identitas, yakni tentang poin bawaan, dan juga sebagai kesatria retribusi. Namun karena Yihua adalah gurunya, Chen mengeluarkan teknik penghalang roh cahaya. Teknik ini agar suara mereka tidak didengar oleh siapapun. Pertama-tama, Chen mengatakan bahwa rahasia ini hanya diketahui ayah dan dirinya. Karena ayahnya adalah gurunya, dan guru seperti ayahnya, sehingga Chen bersedia untuk mengungkapkan rahasia kepada Yihua. Yihua sekali lagi yang mendengar ucapan Chen seperti ini, ia pun sempat terbesit. Dirinya selama ini tidak memiliki keturunan, tapi hari ini ia memiliki seorang murid yang baiknya luar biasa. Siapa dia? Ya, siapa lagi kalau bukan Chen. Chen pun mengatakan bahwa kekuatan bawaannya adalah 97 poin. Awalnya biasa-biasa saja coy, tapi setelah apa? 97 poin? Yihua menambah penghalang roh cahaya. Yihua sempat tidak percaya. Namun dikarenakan Chen mengatakan bahwa saat itu saat apel pembangkitan cahaya, dirinya menyatu dengan tungku penarik roh suci. Jadi kekuatan spiritualnya berkurang sedikit. Artinya Chen bisa lebih dari 97 poin. Ya, Yihua yang mendengar pengakuan Chen seperti itu, dirinya sempat minder. Pada akhirnya Yihua pun memberikan perisai cahaya roh. Ya, benda tersebut disarankan Yihua untuk diaktifkan 3 kali dalam sehari. Di mana setiap sekali penggunaan, benda tersebut hanya dapat bertahan 1 menit saja. Hal itu membuat Chen merasa gimana gitu. Chen sempat tidak enak hati karena ini adalah benda berharga milik Yihua. Ya, hal itu sebagai tanda terima kasih Yihua karena telah sudi menjadi muridnya. Ya, hitung-hitung untuk Chen yang akan mengikuti ujian perburuan iblis. Sebelum berlalu pergi, Yihua juga mengatakan sebuah kata yang luar biasa. Meski Yihua tidak memiliki keluarga, namun beberapa tahun terakhir, Yihua sudah memiliki seseorang yang sangat disayanginya. Siapa lagi kalau bukan Chen. Nah, saat langkah kaki Yihua mengarah keluar, dirinya pun bertanya-tanya, apakah Chen seorang putra cahaya yang ditakdirkan untuk menyelamatkan dunia? Entahlah. Singkatnya, Lusin mendatangi Chen yang kala itu sedang memegang armor jelek lah. Tentunya Lusin yang menjadi kakak angkatnya merasa tidak nyaman melihat adiknya jika memakai armor tersebut. Lusin akan memberikan sebuah armor yang begitu wah, karena Lusin tahu Chen akan mengikuti ujian perburuan iblis, yakni armor cahaya perak. Armor tingkat tinggi dan tentu harganya pun sangat fantastis. Dengan itu juga Chen langsung menggunakannya. Setelah dilihat-lihat lagi, Lusin merasakan ada yang kurang. Ya, sebuah senjata. Sehingga Lusin akan membawa Chen ke toko senjata sembari mencari yang pas bagi adiknya ini. Lusin sempat kecewa dengan pedagang tempat ini coy. Katanya toko terbesar di kota ini. Kok mereka tidak menemukan senjata yang memiliki tingkat roh iblis? Ya, paman pedagang pun mengatakan bahwa sangat sulit mendapatkan senjata demikian. Tapi, tara! Ada perisai cahaya. Perisai ini sebuah karya yang luar biasa dari master besar di kota ini. Di depannya ada sebuah batu emas. Dengan adanya harta tersebut, tidak peduli tingkat kerusakan perisai ini. Dalam 2 hari ke depan, niscaya perisai ini akan utuh seperti sedia kala. Mantap. Nah, dikala mereka ingin mengambil perisai tersebut, datanglah wanita berambut ungu yang sama tujuannya dengan mereka. Yakni menginginkan benda tersebut coy. Dan mari kita katakan bersama-sama. Sehingga terjadilah
和以前一样，不可是希望跟我抢风头就算了，现在盾牌也要和本小姐抢。Namanya Lin. Lin adalah seorang wanita yang dikenal Lusin. Sepertinya Lusin dan Lin sepasang wanita yang tidak pernah akur. Seperti yang kita lihat saat ini, mereka berdua memperebutkan perisai ini, coy. 等等，这面盾牌我也要。10，又想打架是不是？